Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam ini, di kelas online pada sesi bulan Agustus awal minggu. Jadi kita mengawali dari mulai titik nol, sehingga teman-teman yang baru bergabung, yang belum pernah mengikuti trading, minimal nanti punya gambaran, minimal paham seperti apa trading itu. Di awal saya tidak akan menjelaskan gambar ini seperti ini, tidak akan menjelaskan candlestick maupun teknikal yang lain, tetapi saya akan memberikan pandangan dulu biar nanti teman-teman paham konsep trading itu seperti apa. Biar teman-teman nanti di awal kalau kita jelaskan, di kemudian hari bisa mempersiapkan diri. Karena trading ini ibaratnya kita memegang pisau bermata dua, ketika salah saja kita nanti memegang maka akan bisa berpotensi melukai kita sendiri. Karena itu penting untuk saya jelaskan dulu di awal. Saya tidak akan memberikan angin surga, saya tidak akan memberikan yang muluk-muluk, tetapi saya akan memberikan keseimbangan. Saya akan memberikan paparan, silahkan paparan nanti dipertimbangkan masak-masak sebelum kita betul-betul terjun di dunia trading. Sehingga kalau misalnya nanti di awal sudah tidak cocok, nah, jangan sampai nanti masuk di dalamnya lebih jauh lagi karena betul-betul sangat berbahaya. Oke, ada satu lagi teman yang belum masuk, saya tunggu ini lagi proses ya. Mohon maaf dulu, kita tunggu sebentar. Masih ada satu lagi dari Makassar masih belum masuk. Ini dalam proses dulu. Itu sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kita menguasai ilmunya. Apa yang harus kita kuasai? Ya, teman-teman wajib tahu dulu, karena sangat berbahaya ketika tidak menguasai. Begitu sudah tahu caranya open posisi buy dan sell, ya ini akan mendorong kita nanti cenderung untuk mencoba dan mencoba tanpa didasari dengan teknik dan ilmunya. Apa yang terjadi ketika kita hanya paham yang namanya buy dan sell? Parahnya lagi, ada teman yang ngompor-ngompori, ada teman yang memberikan ibaratnya propaganda. Ya, propaganda ini yang menjerumuskan, artinya bukan memberikan bimbingan, tetapi justru menjerumuskan ke arah yang lebih parah lagi. Ya, sering dialami oleh teman-teman trader, khususnya yang masih pemula, karena disampaikan dari pihak sana, dari pihak sini, dari teman yang menyampaikan, pokoknya buy, pokoknya sell, nanti ditunggu saja warnanya biru. Kalau warnanya biru profit, kalau belum biru tunggu saja. Nah, ini adalah mindset yang betul-betul menjerumuskan. Tanpa tahu membaca arahnya, ini mau kemana, arahnya mau kemana, tanpa perhitungan, maka yang terjadi sekali lagi dalam kutip tumbalnya trading. Karena tidak tahu yang namanya rule-nya. Rule ini aturan-aturan mainnya seperti apa. Aturan bakunya ketika kita nanti masuk buy, kemudian marketnya berbalik bagaimana. Ketika kita punya posisi yang dua berlawanan arah, bagaimana keluarnya di sana. Ya, ini harus tahu. Jangan hanya paham buy kemudian sell. Kalau hanya begini, ini jadi domino, tinggal masang tunggu, pasang tunggu. Kalau di trading ini betul-betul kompleks, yang dipahami banyak sekali nanti. Termasuk di dalamnya nanti risk management atau resikonya. Ya, sehingga betul-betul kita sebelum masuk ke sana, sebelum masuk di dunia trading ini, wajib hukumnya menguasai yang nanti akan kita sampaikan. Apa saja? Ya, nomor satu yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah harus paham yang namanya teknikal.
harus paham yang namanya teknikal. Teknikal ini banyak sekali. Jadi teknikal ini berhubungan dengan candlestick. Sekali lagi, teknikal ini berhubungan dengan candle. Kalau tidak bisa membaca candle, kalau tidak bisa membaca pergerakan candle, maka tidak akan bisa menemukan peluang yang ada. Kembali lagi nanti yang ada hanyalah buy dan sell. Ketika nanti marketnya naik, dia ikut buy. Begitu sudah OP buy, maka marketnya turun. Begitu turun, pasangi lagi sell. Ya, ketika entry sudah sell, dalam hitungan tidak butuh waktu lama, naik lagi. Ya, karena tidak tahu rule, tidak tahu sistem yang ada di trading itu sendiri. Maka yang terjadi di dalam benak pikirannya, saya dipermainkan ini oleh brokernya. Saya dipermainkan pasti ini. Brokernya tahu kalau saya ini sell, dia dinaikkan. Ketika saya buy, dia diturunkan. Ya, itu karena pikiran kita tidak paham arah pergerakannya. Kalau paham arah pergerakannya, maka kita tidak akan masuk di sembarangan titik. Ya, nanti banyak syaratnya. Syarat untuk kita bisa masuk buy dan sell, ya ini di Wijaya Trading ada 3 syarat nanti. Paling tidak harus 3 syarat nanti harus dipenuhi. Tanpa nanti syarat semuanya terpenuhi, maka masih berpeluang di sana nanti floating yang panjang. Ya, 3 syarat nanti kita akan jelaskan, tapi tidak bisa langsung. Nanti ada urut-urutannya. Yang jelas ada rule, ada aturan mainnya di sana. Tanpa syarat ini terpenuhi, maka kita akan dipingpong oleh market. Dilempar ke kiri, lempar kanan. Dilempar ke atas, dilempar ke bawah. Ketika pasarnya buy, kita masuk buy. Begitu masuk buy, turun lagi market. Begitu turun, kita ikut sell. Tidak lama belum profit, naik lagi. Ini akhirnya kita dipingpong namanya. Ya, kalau sudah seperti itu, maka hanya menunggu saja. Kalaupun kita bisa profit, adalah kebetulan, bukan karena analisa, tapi kebetulan. Ya, diingat, kita bisa profit karena kebetulan, dan kita bisa profit karena analisa, sangat berbeda. Kalau kita hanya kebetulan, maka besok lusanya belum tentu kita profit. Tapi kalau kita dengan analisa, maka kapan saja kita bisa profit. Yang paling penting ini nanti harus dikuasai. Ya, bagian dari rule ini adalah salah satunya teknikal, candlestick nanti harus dipahami. Oke, yang pertama teknikal, kuasai candlestick. Kapan nanti mau naik, kapan mau turun, ada semuanya petunjuknya. Ya, sekali lagi seperti halnya pepatah, tidak akan ada hujan sebelum ada awan di sana. Apakah mungkin tidak ada awan bisa hujan? Mungkin saja, tapi kemungkinan itu kecil. Kalau kita menggunakan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita bisa menerka. Kalau ada mendung di atas, awan sudah bergumpal, kemudian terbentuk mendung, maka di situ sebentar lagi berpeluang hujan. Sedangkan ada mendung pun belum tentu hujan, apalagi tidak ada mendung. Kondisi panas, hujan itu bisa saja terjadi, tetapi persentasenya kan kecil. Yang secara umum didahului dengan mendung. Sama halnya dengan market. Market sebelum naik, ya sebelum buy misalkan, sebelum naik ini, pasti di sana ada sinyal. Nah, nanti yang kita harus pahami sinyal inilah yang harus kita pahami. Sinyal itu banyak syarat nanti harus kita pahami. Salah satunya ada candlestick, pola candlestick. Kemudian nanti ada chart pattern. Ada nanti support dan resisten. Ada nanti ring. Ya, itu semuanya harus dikuasai. Tanpa itu menguasai, kembali lagi jadi gambler atau jadi spekulan. Ya, karena itu betul-betul perhatikan. Jadi kalau kita nanti ajari, satu persatu diterapkan, bukan hanya dibaca, bukan hanya didengarkan, tetapi diterapkan, dicakne di dalam praktek di akun demo dulu. Ya, sekali lagi latihan di demo sampai betul-betul di dalam batas kemampuan kita. Artinya kalau kita latihan, pastikan sampai berdarah-darah dulu. Jangan sampai ketika nanti kita di real account baru berdarah-darah. Sakitnya tuh di sini nanti. Kalau di awal kita latihan dulu yang maksimum,
dilatih terus. Ketika saya ada potensi ini, ada syarat yang sudah terpenuhi, maka saya buy. Ketika ada syarat ini maka saya sell. Dan itu harus diulang-ulang terus di dalam market tiap hari, setiap saat. Dicoba dalam akun demo. Makin banyak mencoba, tentu kalau kita banyak mencoba, banyak pengalaman. Artinya kalau banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita didapat dari sana. Berbeda kalau kita hanya menganggap enteng atau istilahnya sombong duluan. Waduh, saya sudah bisa, saya sudah bisa. Ya, ketika mencoba di demo memang bisa, tetapi karena pengalaman belum terlalu panjang, artinya belum mengalami market yang naik turun ekstrim, maka satu saat akan menemukan market yang ekstrim. Mungkin hari-hari marketnya datar, ya. Hari-hari kita bisa profit, misalkan 1 minggu, 2 minggu profit terus. Ya, profit ini selama 2 minggu misalkan. Apakah menjamin kita ini bisa maksimum analisa kita? Belum. Ya, bisa saja di dalam 2 minggu itu ada faktor kebetulan karena marketnya lagi satu arah dengan yang kita pikirkan. Belum menemukan suatu saat market yang ekstrim bisa berbalik arah 180 derajat. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba marketnya kencang sekali. Apakah bisa? Bisa. Sekali lagi semuanya bisa terjadi. Ya, walaupun tadi yang saya sampaikan hujan itu tanpa diawali mendung bisa saja terjadi. Tetapi kemungkinan itu kecil. Tetapi kan ada. Jadi potensinya tetap ada. Nah, karena ada potensinya, maka tetap nanti yang namanya antisipasi. Antisipasi kita segala hal kemungkinan disiapkan, termasuk ibaratnya kalau kita mau perang, rompi anti pelurunya, atau misalkan pertahanan-pertahanan lain harus diperhatikan. Kalau kita hanya berpikir menyerang dan menyerang, ya di dalam trading ini kalau istilah menyerang berarti hanya mengejar profit, buy sell, buy sell, buy sell, tanpa mempertimbangkan pertahanan. Kalau jenengan lihat pertandingan bola, ya saya pakai analogi biar ketemu. Kalau jenengan lihat pertandingan bola, bisa dibayangkan ketika salah satu pemain atau salah satu kesebelasannya dia bersifat menyerang, agresif menyerang tanpa mempertimbangkan pertahanan. Mungkin jenengan sudah tahu semuanya, begitu ada serangan balik, kocar-kacir sudah, jebol pertahanan. Karena yang dipikirkan adalah menyerang, menyerang, dan menyerang tanpa mempertimbangkan pertahanan. Sama dengan trading, kita hanya sell buy tanpa mempertimbangkan namanya risk management, ya, atau manajemen risiko. Maka yang terjadi ketika marketnya berbalik dalam waktu yang cepat, kita kelabakan, tidak bisa mengatasi. Ya karena itu sekali lagi, ya sebelum masuk di trading, ya, saya berikan gambaran dulu seperti itu. Bisa saja karena jenengan banyak uang, misalkan modal banyak, ya modal banyak. Jangan menganggap modal banyak nanti tetap kita bisa aman, bisa profit, belum tentu, tidak menjamin. Semuanya tergantung tadi yang namanya pemahaman di rule-nya atau sistemnya. Apa saja sistemnya? Ya, sistem dalam trading tentu yang tadi saya sampaikan harus menguasai yang namanya teknikal tadi. Kemudian ada nanti fundamental. Fundamental ini berkaitan dengan berita. Ada berita di luar negeri, ada berita geopolitik, ya, misalkan Jepang atau Amerika akan melakukan persiapan perang dengan China. Di situ terjadi pergolakan yang luar biasa. Ini akan sangat mempengaruhi dari pergerakan US dollar. Pasti sudah. Kalau ini kita tidak memahami yang namanya fundamental, maka cukup berbahaya. Yang pertama bisa kita mendengarkan berita bisa. Ada nanti tekniknya bisa dengan membaca kalender ekonomi. Kalender ekonomi. Nanti ada caranya. Tetapi ini juga tidak menjamin penuh. Yang paling utama nanti tetap kita teknikal ini. Yang ketiga harus tahu yang namanya manajemen risiko tadi. Ya, teknikal ini intinya kita memahami pergerakan candle. Ketika ada peluang di sana, ada peluang misalkan buy, ada peluang naik, marketnya kalau kita analisa dari berbagai macam aspek,
Ya, salah satunya yang pertama pola candle. Dari chart pattern, dari area support resisten di sana kita sudah kumpulkan datanya dan mengarahkan pada pergerakan naik atau buy. Maka kita ambil posisi buy di sana. Karena kita sudah analisa. Artinya kita tahu kapan masuk, kemudian kapan keluarnya. Ketika misalkan marketnya buy, kemudian di situ ada area support, area resisten ya. Maaf, yang di atas itu area resisten ya. Area resisten misalkan. Kemudian ketika menembus di sana, ini tidak bisa menembus dan kembali ke bawah. Maka harus bisa mengambil keputusan dan kebijakan. Yang kita punya posisi buy ini jangan terlalu lama, harus segera exit di sana. Nah, makanya kenapa harus bisa masuk, ya, harus bisa open, harus bisa exit. Jangan hanya open saja. Kalau bisa open tidak bisa exit nanti pasti rugi. Nah, seperti inilah yang kita nanti harus punya pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, ketika masuk buy tak bisa keluar. Begitu minus tidak bisa. Itu namanya tidak menggunakan sistem yang ada di trading itu sendiri. Kemudian kalau misalkan marketnya berbalik, ya setelah bergerak begitu cepat ternyata berbalik, maka kita tetap yang harus bisa yang namanya recovery. Recovery ini mencoba atau berusaha untuk menutup kerugian itu supaya tidak berlarut-larut kerugiannya. Ini harus dipersiapkan, namanya pertahanannya. Recovery ini adalah pertahanan. Jadi selain menyerang, persiapkan pertahanan. Strategi pertahanan seperti apa. Kemudian tidak cukup hanya kita menyiapkan strategi pertahanan. Strategi itu penting, tetapi yang paling utama ya dari kekuatan pertahanan itu sendiri. Bagaimana caranya nanti? Ya dengan manajemen risiko ini atau risk management. Modalnya berapa, kemudian lot yang dipakai berapa, resikonya yang dirugikan nanti berapa, harus paham. Kalau tidak paham seperti itu, ya sama saja tadi dengan domino. Apa bedanya dengan domino? Hanya pasang-pasang, nunggu nanti untung, nunggu untung. Menunggu untung inilah yang tidak bisa diperhitungkan dengan analisa yang matang. Kalau di forex khususnya atau trading pada umumnya itu ada perhitungan. Ketika nanti bergerak seperti ini berlawanan, kemudian ada pola-pola terbentuk di sana. Oh, ini berarti berpeluang untuk berbalik arah. Sehingga ketika mau berbalik kita sudah persiapan dulu. Ya, kita sudah persiapan dulu. Namanya pertahanan tadi. Ketika sudah pertahanan sudah diperkuat, kondisi apapun tetap bisa eksis, bisa survive dari sana. Ya, itu adalah bagian dari yang nanti kita pelajari. Dan nanti kalau misalkan diajari sedikit-sedikit diterapkan, jangan menggunakan model dan gaya lama dulu. Ya, karena kita sudah berniat belajar banyak di Wijaya Trading, maka sementara kosongkan ruangan yang sebelah diisi ilmu yang baru. Biar fokus, kemudian dicoba dengan latihan. Saya sering sarankan latihan dan latihan. Saya dulu sama seperti panjenengan di awal-awal juga begitu. Dulu sampai ratusan juta juga saya habis. Belajar panjang dari sana, belajar pengalaman yang kita alami, maka di situ saya bisa ambil hikmahnya. Saya bisa ambil hikmahnya. Saya bisa ambil hikmahnya dari semua yang kita alami. Jatuh bangun itu kita jadikan pelajaran yang berharga. Ya, di sana saya juga dimarahi orang. Saya dimarahi orang. Artinya bukan orang yang lain, tetapi termasuk keluarga. Jadi dari keluarga sudah tidak mendukung. Bayangkan kalau sudah kita rugi ratusan juta, ya hampir dekat-dekat dengan jadi gembel kalau saya sampaikan. Mohon maaf ini bahasanya agak kasar, tapi kenyataan seperti itu dan ini harus disampaikan. Untuk apa? Untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya agar jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, karena saya tidak ada guru yang membimbing seterusnya dulu. Ketika saya belajar, ya selesai belajar sudah. Kemudian setelah mencoba sendiri tidak bisa, bingung lagi cari guru lagi. Ya, cari guru lagi sampai di luar negeri,
Sampai di sana diajari, sampai di rumah enggak bisa lagi. Artinya enggak asal sambung lagi. Selesai karena mereka betul-betul hanya berjualan pelatihan, tidak memberikan bimbingan seterusnya, tidak memberikan pengajaran sampai betul-betul yang bersangkutan itu bisa bermanfaat juga. Sampai keluarga, sampai teman, saudara, anak istri, semuanya ibaratnya ini sudah tidak mendukung. Bisa dibayangkan ketika kita sudah rugi ratusan juta, tidak satu orang pun memberikan motivasi, maka yang terjadi adalah pasti stok di sana. Ya, maka saya sampaikan seperti orang gendeng. Stok berbulan-bulan ini. Betul-betul stok, tidak punya apa-apa sudah. Kejual semuanya. Dari belajar panjang dari sini, maka kembali lagi ke mindset. Ya, tanamkan mindset keyakinan kita, pola pikir kita bahwa trading ini adalah jalan tol, memang jalan tol. Ya, walaupun bagi mereka tidak selalu betul yang namanya jalan tol, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataannya seperti itu. Trading ini ibaratnya jalan tol, jalan pintas ekspres, bebas hambatan. Dalam hitungan tidak butuh waktu lama, ini bisa selesai. Kok bisa? Ya mungkin kuasa Tuhan juga. Tetapi lewat trading inilah yang mempercepat. Karena gerak trading ini bisa 100 kali kecepatan standar. Ya, kalau kita kerja, misalkan, kalau kita kerja, katakan 1 hari atau 1 bulan, gaji kita mungkin berapa rata-rata ya? 5 juta ya, mungkin ya. Katakan 5 juta. Kalau saya punya utang ini, 1 bulan harus membayar 15 juta, ya bisa dibayangkan kalau gaji 5 juta, utang 15 juta. Sisanya ini mau ditarik dari mana? Yang 10 juta ini dari mana? Kakek nenek sudah tidak mampu. Maka yang menjadi inspirasi tentu kita yang pertama mendekatkan yang kuasa. Yang kedua ada jalannya, salah satunya adalah trading. Saya tidak menyampaikan trading ini untuk menyelesaikan utang, untuk cepat kaya, tidak menyampaikan seperti itu. Tetapi kenyataan inilah yang saya alami dan banyak orang alami di luaran sana. Ya, sebaliknya juga tanpa ilmu banyak orang jadi gembel di luaran sana ya karena trading. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, seperti memegang pisau bermata dua. Kalau kita bisa manfaatkan, masa bisa menebas di sana sini. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa memegang, mengendalikan, maka yang terjadi bisa membinasakan kita sendiri. Itu yang paling penting dicatat buat teman-teman semuanya. Saya ibaratkan begini ya. Kalau saya kerja, ya, kerja saya 1 bulan tadi 5 juta, maka ketika saya punya utang 15 juta jelas tidak bisa. Ya, kalaupun misalkan kita tanggungan kita mungkin 3 juta, ini pun mepet sekali kalau kita punya utang sekian. Dan untuk mendapatkan ini harus 1 bulan kerja dari pagi sampai sore. Ya, mungkin jam 8 sampai jam 4. Ada 8 sampai 10 jam kita kerja baru dapat 5 juta. Ini pun 1 bulan. Memang tanpa modal namanya kerja ke orang. Kemudian kalau kita trading, ya trading, ya mohon maaf non sewu, trading ini bukan hanya persentase kecil, potensi ada banyak. Memang resiko besar, tetapi potensi juga tinggi sekali.
ini bisa eh, tak terhingga. Jadi penghasilan bisa tak terhingga dari sini. Kalau nanti pengen tahu betul, dalami. Ikuti petunjuk, dalami, latih, sampai betul-betul mampu. Kalau sudah mampu, kalau hanya 1 bulan 5 juta ini, ya mohon maaf, mungkin hanya dengan satu mata saja. Ya ini peribahasa. Saking mudahnya. Ya, kenapa kok saya bilang begitu? Karena ini standarnya pakai standar dolar. Dolar ini loh sekarang 14.500, bayangkan. Kalau sehari kita bisa 100 saja, ini sudah 1,5 juta. 1 hari, bayangkan. Kalau ini 1 bulan 20 hari, tinggal kalikan 1,5 juta kali 20 hari. Berapa? 30 juta. Siapa yang bisa membayar kita 30 juta? Saya pengen tahu sudah perusahaan yang mana, kondisi kita, ya cocokkan dengan keadaan kita. Ya, kalau enggak kelas direktur utama, enggak mungkin digaji sekian. Ya, masalahnya kita ini kalau ya berpikir terlalu tinggi ke direktur, ya enggak mungkin sekali. Ya, mohon maaf, bukan saya enggak percaya, tetapi lihat kenyataan yang ada. Gaji 30 juta. Paling tidak pekerja bank atau direksi bank atau perusahaan-perusahaan besar yang besar, perusahaan besar yang bonafit, ini pun harus punya pengalaman panjang. Jam kerjanya harus sudah lama, waktu masa kerja harus lama, baru dapat gaji yang sekian. Sementara di trading tidak perlu pengalaman berpuluh tahun. Kalau jenengan sudah bisa menguasai konsepnya, sudah menguasai sistemnya, maka dengan sangat cepat akan bisa mengejar. Ya, ini saya juga bercerita biar apa? Biar nanti minimal satu memotivasi, yang kedua bisa mawas diri, bisa lebih hati-hati. Ya, kalau jenengan ikut grup-grup sana sini, mungkin grup banyak, saking banyaknya grup di HP kita sampai penuh. Mungkin di grup A, grup B, grup C, grup D. Ini mungkin sinyal di sana. Kemudian di sana ada robot. Kemudian di sini ada indikator. Kemudian di sini bebas. Campur-campur. Indikator ada sinyal, grup sinyal ikut. Grup yang menggunakan robot ikut. Grup yang indikator ikut semuanya. Grup yang bebas ikut semuanya. Parahnya kita tidak tahu sistemnya. Parahnya kita tidak tahu konsep tradingnya. Maka yang terjadi ya kayak apa ya, tengah-tengok gitu loh, bingung. Yang ini memberikan sinyal, oh nanti Euro USD hari ini sell limit sekian, buy limit sekian, SL ini, TP ini, masukkan tik 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 tik, masuk komputer atau masukkan di HP tik 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 tik. Siang dilihat, oh belum, sore dilihat belum, habis itu malam dilihat, oh profit. Belum sampai nyentuh profit, kembali lagi. Kena stop lossnya, hilang. Modal kepotong. Besok lagi, ada lagi. Dikasih sinyal lagi. Oh sinyal ini USD JPY. Ada sinyal sell limit sekian, buy limit sekian. SL, TP, stop lossnya sekian, take profitnya sekian. Masukkan, tik 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 tik, selesai. Ketika market berbalik, kita tidak tahu apa-apa. Karena kita ini ibaratnya dibodohi yang begitu itu. Mereka jualan sinyal, enak. Kalau saya jual sinyal, tiap hari profitnya banyak saya. Ya non saya tidak mau profit, bahkan dititipi modal orang miliaran kemarin saya tolak. Karena kalau sudah begitu, maka harga diri saya, kemerdekaan saya sudah dikendalikan mereka. Saya tidak akan bisa berbagi untuk semua teman-teman yang lain. Tidak akan bisa mengkoreksi, tidak akan bisa memberikan edukasi karena saya berpikir menjalankan uangnya orang. Tapi kalau saya sendiri, ya bagi saya kalau sudah cukup selesai. Yang penting saya berguna untuk saya, keluarga, dan orang lain yang paling banyak. Ya ada yang robot, nawari robot juga banyak sekali. Mungkin di TV, di grup-grup banyak yang nawari robot. Apakah robot itu bagus? Ya tidak ada robot satupun di dunia ini yang betul-betul murni otomatis yang bisa maksimum
Saya dulu di broker yang besar di luar negeri, saya bekerja di sana menjalankan perputaran yang ada di perusahaan itu tidak bisa maksimum ketika menggunakan robot full. Semuanya hancur. Sudah datangkan dari luar negeri mahal-mahal, otomatis dibuat, tidak bisa berjalan dengan maksimum. Kembali lagi ke sumber daya manusia lagi. Karena market itu betul-betul dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang setiap saat bisa naik dan turun dengan waktu yang cepat. Ya, kalaupun mungkin ini lebih bagus, ada dikendalikan juga manusia, ada robotnya, ya mungkinlah bisa Cek lebih bagus Cek. Ada bagusnya Cek, membantu meringankan. Tetapi kalau full robot, mungkin yang dengar teman-teman yang sudah pernah dengar yang namanya VPS. VPS ini adalah virtual private server. Ini jadi dipasangi robot, kemudian kita sewa server online di mana server ini bisa membuka 24 jam. Jadi ibaratnya kayak sewa komputer, dia nyala terus 24 jam, sehingga yang disetting robot itu jalan terus. 1 bulan profit, 2 bulan profit, biasanya maksimal 3 bulan kolaps sudah. Ya, saya dulu juga sama, saya juga di robot. Kemudian sinyal ini teman-teman banyak yang pakai sinyal, yang beli setiap berapa hari sekali bayar sekian, nanti kasih sinyal. Hasilnya tetap rugi. Ya, secara kumulatifnya rugi. Karena itu kalau ada yang menawari robot, ya pandai-pandailah, bijaklah. Yang paling penting kita menguasai semua sistem. Tidak usah terlalu percaya dengan yang begini. Karena begini ini buatan manusia yang dijual belikan. Ya mohon maaf, ini adalah barang dagangan. Sinyal itu barang dagangan. Robot ini barang dagangan. Indikator ini barang dagangan. Semuanya barang dagangan semua. Mereka yang dijual belikan ini. Tidak usah trading pun tidak masalah, mereka dapat penghasilan dari sini banyak. Termasuk indikator, nanti mungkin indikator di grup-grup banyak sekali yang warna-warni, macam-macam. Di sana di screenshot, profitnya sekian ribu, orang terpesona semua di sana. Apalagi pemula, wih hitung-hitungan, kalau uang sekian dapat sekian ribu, dihitung matematika, tik 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 tik, oh untungnya sekian, oh untungnya sekian. Tanya, Pak indikatornya berapa? Bagaimana caranya order? Nah, kena wis. Ya mohon maaf, saya tidak menganggap indikator itu buruk, tidak. Selagi dia bisa membantu meringankan kerja kita, silakan dipakai. Yang saya tidak suka dan saya tidak setuju kalau dia memberikan propaganda yang muluk-muluk. Indikator ini 90% akurat. Ya, 99% akurat. Ini yang saya tidak setuju begini ya. Karena indikator itu dengan perintah yang statis. Ya, ini kan dengan bahasa pemrograman. Jika harga naik sekian, misalkan 20 pips, maka turun begitu misalkan. Ini adalah salah satu contoh dengan bahasa statis, bahasa pemrograman. Sehingga kalau market dibuat bahasa statis sangat-sangat tidak bisa. Ya, karena market membutuhkan permainan logika, analisa yang mendalam, termasuk pengaruh dari berita. Tanyakan yang ahli dalam trading yang pakai indikator, pasti nanti ada kelemahan-kelemahannya ketika marketnya bergejolak, termasuk robotnya. Itu kelemahannya di indikator robot maupun sinyalnya. Beda kalau kita dengan analisa logika, maka ketika market berbalik sekian, ada indikasi ini berbalik, maka segera kita ambil haluan, ambil arah, putar haluan, ganti order. Ya itu adalah manusia. Makanya kenapa indikator yang paling canggih dan paling akurat adalah ya candlestick. Ini adalah indikator paling akurat. Kalau kita paham candlestick nanti luar biasa, akan bisa menemukan celah peluang yang ada di sana. Tidak perlu satu hari itu harus penelengi dari pagi sampai malam, tidak perlu. Mungkin hanya butuh sekitar 1-2 jam. Ini bisa lebih dari $100 pun bisa. Asalkan tahu tekniknya, tahu peluangnya di sana. Ya mungkin kalau teman-teman lama di grup itu sudah paham. Ya kalau saya satu hari mungkin transaksi sekitar 1-3 kali saja. Ya, tetapi 1-3 kali ini bisa profitnya luar biasa.
Karena yang kita monitor, yang kita ikuti adalah peluangnya. Artinya yang kita tunggu adalah momennya. Sementara teman-teman yang lain yang ditunggu adalah floatingnya, floating minusnya. Menunggu floating berbeda dengan menunggu momen. Kalau menunggu momen ini santai-santai saja, sambil rokokan, sambil ngopi, sambil dengarkan musik, tenang. Sebelum memenuhi syarat kita open posisi, maka masih tenang-tenang saja. Berbeda dengan menunggu floating. Begitu market tebel, bingung langsung masuk. Kena floating minus. Nah, setelah kena floating ternyata marketnya bergeraknya naik turunnya luar biasa, belum sampai profit, masih bergerak, minusnya sudah panjang. Maka yang terjadi adalah pasti kebingungan, bimbang, panik, dan stres, tekanan luar biasa. Karena menunggu floating, bukan menunggu momen. Kalau menunggu momen hanya butuh beberapa menit saja sebenarnya. Kayak tadi agak sore tadi, saya masuk mungkin sekitar 5 menitan selesai, dapat $80. Ya mungkin bagi teman-teman kurang, bagi saya mungkin lebih dari cukup, ya sudah. Ya karena peluang masih ada di waktu yang akan datang. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau mau bertanya, nyantai saja, bisa dibuka audionya atau pakai chat boleh. Terkait sistem trading, terkait gambaran trading dulu. Ya, saya tidak terlalu buru-buru masuk di materi, takutnya nanti ketika langsung masuk di materi tidak tahu konsep awalnya, trading itu seperti apa, kemudian yang harus dimulai itu bagaimana, kemudian bagaimana masuknya, bagaimana keluarnya, minimal dikasih gambaran dulu, kisi-kisi dulu lah istilahnya. Baru nanti kita masuk ke materinya. Biar yang baru masuk atau pemula minimal punya gambaran di sana, minimal punya prinsip untuk selalu dan selalu lebih hati-hati mempertimbangkan keilmuannya, kemudian mencoba dengan pengalamannya. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman tentu akan mengalami yang namanya di pingpong tadi, pasti sudah. Ketika sudah floating ini mau tak apakan sudah. Maka yang terjadi ya selalu saya sampaikan, menunggu dan berdoa. Ya, kalau kita sudah berdoa ya tidak bisa sudah. Mau didoakan ya tidak bisa. Kalaupun ketepaan bisa ya pas beruntung. Tapi market tidak bisa dengan doa, tapi dengan analisa. Itu adalah gambarannya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu di awal, kesulitan-kesulitan yang dialami di awal seperti apa mungkin bisa disampaikan. Jadi minimal saya ada bahan untuk nanti menyentuh dari permasalahan yang dialami teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau tidak ada kita akan mulai di materi. Apa ini? Kalau belum pernah trading, ngikut dulu, ya ngikut dulu, tapi jangan pakai uang asli dulu, jangan pakai real account dulu, pakai demo dulu nanti. Pakai demo nanti kita ajari tekniknya, coba dengan demo, coba dengan akun demo. Nanti kalau tidak bisa nanti saya kasih tutorialnya. Yang tadi seperti saya sampaikan, wajib dikuasai ini. Yang pertama adalah teknikal. Oke, pertama teknikal. Sekali lagi teknikal harus paham. Teknikal yang pertama harus paham yang namanya support dan resisten. Teknikal pertama yang harus paham adalah support dan resisten. Ya, support ini adalah benturan-benturan yang ada di bawah atau titik di mana di situ penolakan sering terjadi atau tidak terjadi penguatan di sana. Ya, ketika darah support itu selalu ditolak, ya maka dia akan kembali ke atas. Artinya di support itulah benturan di bawah kuat sekali. Sedangkan resisten ini adalah benturan atas. Kalau kita gambarkan begini, jadi support resisten ini, kalau ini misalkan running market, ini running price, running harga,
Nah, kemudian di atas ini ada banyak benturan. Ini adalah resisten. Kalau resisten disingkat R. Kalau yang bawah ini adalah support atau disingkat S. Bagaimana penerapannya? Ya, saya akan contohkan di candlestick. Saya akan contohkan di GU dulu. Ya, misalkan begini. Jadi resisten, misalkan kalau kita mau mencari titik resisten yang ke depan sini ya, maka syarat pertama kita menentukan resisten adalah harus sudah terbentuk minimal satu candle pas di garis harian. Jadi kalau teman-teman masuk di MetaTrader itu ada setting namanya H1, 1 jam sekali ganti candle. Kemudian di sana ada batas harian. Ini adalah hari kemarin, mulai hari kemarin ke sana itu hari kemarin, yang ke kanan berarti hari yang running. Nah, misalkan dianggap saja ini kemarin, kemudian kita mau menentukan hari ini misalkan pagi ya. Ini bukaan sekitar jam 6 mungkin kalau tidak jam 5 ya. Tunggu sampai candle yang di garis ini, garis pembukaan hari ini selesai. Ya, ini harus selesai dulu. Oke, saya perbesar dulu. Ya, biar kelihatan. Oke, ini harus selesai dulu. Kalau sudah selesai, artinya ganti candle di candle berikutnya di sini. Di candle berikutnya ini begitu ganti candle, maka kita evaluasi di sini. Ini adalah candle pembukaan, maka kita baru bisa menentukan titik support dan resisten. Diambil dari mana? Dari hari kemarin, dari hari sebelumnya. Bagaimana cara menghitung? Ya, tidak perlu pakai rumus, tidak usah. Cukup kita lihat di mana di hari kemarin itu banyak penolakan. Kalau bahasa gampangnya banyak ekor begitu ya. Banyak ekor dan tidak terlalu jauh dari candle buka. Candle buka di sini. Saya tandai dulu candle bukanya ini. Ini adalah candle buka. Saya kasih tanda warna yang berbeda. Oke, candle buka di situ. Kemudian kita lihat di sebelah bawah ada ndak ekor panjang atau ekor yang panjang sering terjadi. Ada di sini ekor yang terdekat. Kalau kita taruh ekornya di sini, klik di sini, maka ini terlalu dekat dengan titik bukanya karena ini sudah pernah turun tadi. Kemudian kita taruh yang di bawahnya. Ya, ini masuk akal. Boleh taruh di sini. Jadi kalau ini terlalu dekat, taruh di sini. Kemudian resistennya bagaimana? Ini kita ukur. Ini namanya support. Yang bawah ini namanya support. Support itu area benturan kuat di sana. Ya, apa artinya ketika area benturan kuat? Nah, perhatikan nanti ketika di candle selanjutnya, kalau dia bisa menembus pertahanan di sini, maka dia akan lanjut. Sebaliknya kalau di area sini dia mental, artinya pernah ditembus tapi kembali jadi ekor, maka di candle selanjutnya berpotensi untuk mantul ke atas lagi. Karena ibaratnya ini adalah lantai. Kalau lantai kita lempar bola, kekuatan bolanya lebih besar, lantai bisa jebol. Sebaliknya, kalau lantainya kekuatannya lebih kuat, maka bola itu bisa terpental. Nah, kalau yang atas itu adalah langit, atap, plafon, misalnya kita ibaratkan plafon dari rumah itu. Yang atas namanya resisten. Kita ukurnya dari body ini ke support, kemudian kita ukur sama dengan body dan garis yang bawah itu. Ya, ini jaraknya ke bawah sama dengan jaraknya ke atas di sini. Nah, bukan ekornya yang diukur, bodinya, tengah-tengah di sini. Ini kalau kurang naik ya, pas ya. Oke, minimal mendekati. Baik, kita lihat di candle selanjutnya nanti, kalau dia breakout atau menembus
dalam arti menembusnya dalam body yang utuh ya, sudah selesai jadi candle, bukan masih running, maka di candle berikutnya dia akan berpotensi lanjut naik. Sebaliknya ketika nanti ditembus dalam bentuk ekor, kemudian ditembus lagi tidak mampu, maka dia berpeluang untuk berbalik arah dari tadi naik menjadi turun. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami. Untuk apa? Untuk menunggu momen begini. Kalau kita ketemu momen enak. Perhatikan ya, coba tak geser dulu. Tek, 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 tek. Nah, ini namanya bukan breakout, pas namanya. Perhatikan dulu. Oke, oke ya, biar tidak ada pergerakan. Kita geser lagi. Nah, begitu pas dia kembali lagi. Karena di sana ada benturan yang kuat di atasnya, namanya resisten. Perhatikan dulu. Oke. Nah, oke. Begitu ditembus, breakout namanya. Begitu ditembus dalam bentuk volume yang tebal, bukan mepet dengan garis tebal lebih panjang, maka candle selanjutnya berpeluang untuk lanjut naik. Nah, ini kan turun. Nah, untuk bisa masuk tentu harus memperhatikan candle terbentuk. Karena ini ada ekor panjang, berarti penolakan sell. Artinya dia mau naik, tetapi ada penolakan sell. Maka satu-satunya cara untuk kita nanti tetap bisa profit, tunggu biarkan dia turun sekuat-kuatnya sampai batas kemampuan dia. Kemudian kita tunggu sampai dia kembali dan akhirnya tidak kuat begini. Ini tidak kuat sampai bawah, ditolak ke atas sampai jadi ekor lah, atau menjadi warna hijau, baru kita entry buy di sana. Kalau ada ekor panjang, ini sudah kelihatan breakout, kemudian ini ekornya panjang tidak kuat ke bawah, maka ini sangat-sangat akurat begini nih. Nah, kalau kita tidak tahu peluang begini, kita tidak bisa. Paling ya tadi pas turun bawah ini panjang merah, pasti ikut sell sudah. Nah, ini kan tadi merah sampai lebih panjang dari sini. Iya, tadi kan masih running, masih jalan, belum menjadi history. Nah, yang kita tunggu tentu harus terbentuk utuh menjadi history dulu, baru kita ambil kesimpulan lagi. Ternyata terbentuknya ditutup dengan doji seperti ini. Maka ini sangat confirm dan memperkuat posisi buy. Ya, lanjut berikutnya naik. Masih naik. Belum ada penolakan sell, masih naik lanjut terus. Ya, ini adalah salah satu contoh kita pentingnya memahami support dan resisten. Kita memahami dua ini pun sudah bisa profit sebenarnya. Ya, minimal 1 kali profit. Ya, tergantung dengan target harian kita. Target kita pun harus disesuaikan dengan modal dan dana itu. Tidak bisa kita modal kecil pengennya terlalu over, tidak bisa. Nanti pasti bangkrut juga. Nanti ada perhitungannya yang harus betul-betul diperhatikan. Tidak boleh sembarangan kita menggunakan lot di sana. Ya, kalau nanti melanggar dari kita yang kita ajarkan, saya pastikan nanti tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena memang ekstrim namanya. Di luar itu sudah ekstrim. Yang kita buat catatan, yang sudah buat kita rule aturannya seperti ini. Lotnya kalau misalkan modal sekian, kemudian batas toleransi kerugian sekian. Kalau diperhatikan, saya yakin potensi profit akan jauh lebih besar daripada ruginya. Oke, ini adalah salah satu cara untuk menentukan support dan resisten. Nanti dicoba di rumah, di demo. Minimal pertama kita dapat pelajaran support dan resisten. Ini pun tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang teman-teman bingung. Ini betul enggak support resistennya? Coba, enggak apa-apa, tanya aja. Kalau masih bingung, tanya, screenshot tanya. Begini misalkan. Ini yang mana ini ekornya? Kalau di sebelah bawah jauh, maka kita tentukan yang lebih dekat. Nah, di sini masih logik. Kalau terlalu jauh, ini sebelah kiri juga ada. Ini bisa di sini. Nah, ini. Artinya kalau salah satu ketemu, yang bawah tinggal ngukur saja. Enggak usah diukur pakai garis pun enggak masalah. Pakai visual.
Karena kita menggunakan teknik yang simple, mudah, maka pergunakan cara-cara mudah itu untuk bisa meringankan kerjaan kita. Tidak perlu menghitung, tidak perlu download sana sini. Oke, yang bawah ini benturan bawah, yang atas benturan atas. Geser nanti kalau dia tembus ke bawah, ya maka berpeluang untuk turun lagi. Sebaliknya kalau ke atas dia berpeluang naik lagi. Ketika hanya di dalam begini, maka itu tidak perlu untuk kita entry di sana. Kalau memang betul-betul tidak memungkinkan untuk syarat kita entry itu terpenuhi. Perhatikan. Nah, ternyata hanya berkisar di sini. Nah, kan kesabaran itu harus diuji. Di awal-awal ini harus sabar, panjang lebar begini harus sabar, belum apa-apa. Ketika sudah salah satu breakout, ini breakout namanya, kalau sudah menembus dalam bentuk volume begini namanya breakout. Maka di candle selanjutnya kita bisa ambil posisi sell. Dari sini kita sudah dapat profit 180, 160 lah, 170. 170 kalau 0,1 saja sudah 17 dolar. 17 dolar itu sudah hampir 300.000 sudah. Kan lumayan, ya. Kalau modalnya besar, dapatnya pasti besar karena lotnya besar. Ini kalau 1 jam. Kalau kita tunggu di jam berikutnya masih trennya turun, ya kita sabar boleh saja. Yang penting kita tahu sistemnya, kita pengalaman di sana. Ini kalau ditunggu 2 jam, kita luar biasa dapatnya 500 lebih. 500 ini kalau 0,1 dapat 50 dolar, 400.000 lebih. Oh, bukan 400.000 lebih. Kalau 500 dolar itu 700-an. 700.000. Siapa yang bisa membayar kita sehari 700.000? Di dalam trading ini hanya butuh 2 jam untuk bisa dapat 700.000. Dan ini bukan permainan. Kalau pengen tahu nanti tiap hari saya bisa, jangan bisa lihat withdraw saya. Saya bukan untuk sombong-sombongan, enggak. Saya pengen membuktikan trading itu betul-betul luar biasa. Ibaratnya di dalamnya banyak sekali tumpukan emas. Kalau kita ambil tiap hari pun tidak bakalan habis. Ya, dengan catatan kita tahu bagaimana ngambilnya. Ya, bagaimana kalau misalkan nanti di situ ada batu-batu yang tajam yang mengelilinginya, tentu ini resikonya, maka harus disadari dan dicari bagaimana caranya supaya kita tidak terkena serpihannya. Ya, menurut saya hampir tiap hari withdraw ini. Kalau saya tunjukkan di grup itu nanti takutnya nanti dikira kita terlalu mengagungkan sendiri. Enggak, padahal niat saya kadangkala saya upload di sana itu tujuan saya untuk memotivasi bahwa potensinya ini adalah luar biasa, dengan catatan harus memahami. Kalau hanya mendapatkan 1 hari 500.000 itu hanya dalam hitungan menit selesai. Dengan syarat tadi harus memahami. Hanya butuh 1 candle sudah dapat. Butuh 1 candle ini kalau saya pakai 0,75 biasa saya pakai ya, senjata saya, amunisi saya selalu di angka-angka itu, tidak pernah berubah saya. Kalau kita pakai 0,75 ini sampai di 1 jam saja 175 pip. Ya, kita bisa hitung di sana, hanya 1 kali saya transaksi 0,75 dikali 175, 131, dibayangkan. 1 dolarnya 14.300 lah. 1.800.000. Tidak perlu berhari-hari. Hanya butuh 1 candle saja. 1 candle bisa mendapatkan sekian. Kalau sudah terpenuhi bagaimana? Close exit sudah, tidak usah masuk-masuk lagi. Kalau 1 hari misalkan target kita 500.000, sudah dapat 1 juta, selesai. Tidak usah tangannya gatal, tidak usah lirak-lirik di candle lagi. Biarkan candle bergerak sendiri. Tidak usah ikut analisa, monitor saja tidak apa-apa sudah. Tangannya jangan otak-otik lagi. Ya mungkin teman-teman yang lama sudah ikut saya lama pasti paham betul. Karena mulai dari dulu teman-teman yang lama sudah tahu semuanya. Bahkan di live trading saya di Basecamp itu dulu awalnya rame. Jadi profitnya sama-sama. Saya pakai layar lebar, kemudian
Ketika ada peluang saya bareng-bareng, oke saya buka di area ini, saya langsung order langsung semua teman-teman tahu semuanya. Bahkan ketika saya floating, saya tunjukkan saya floating juga. Tapi saya juga tunjukkan bagaimana cara mengatasinya. Ya, bukan hanya menunjukkan screenshot saja, tapi tidak tahu kapabilitasnya, tidak tahu track recordnya di sana. Ya percuma sudah. Ya, kalau teman-teman sering di screenshot di media sosial, di WhatsApp atau di mana itu, pasti yang ada ribuan dolar di screenshot di sana. Nanti ujung-ujungnya nanti ikut saya, nanti beli ini, nanti eh, pakai indikator ini dan sebagainya. Tanpa kita tahu mereka, siapakah yang menjadi masternya, track recordnya bagaimana, apakah kita sudah bisa menguji atau belum. Ya, menguji itu kalau mau menguji ya pengen tahu hari-hari harus dimonitor, dilihat bagaimana dia menganalisa, kemudian bagaimana buktinya, kenyataannya seperti apa. Ya kalau kita di rumah ya sudah yang dekat-dekat juga banyak, grup itu tetangga banyak. Jadi kalau saya cuma hanya banyak ngomong, tidak ada buktinya, tidak mungkin mereka ikut. Karena hampir berapa hari sekali saya undangi mereka. Ya, mohon maaf ini agak melenceng sedikit, minimal ini untuk memberikan support dan semangat buat teman-teman betapa penting dan luar biasanya. Penting ilmunya, luar biasa potensinya di sana. Ini perhatikan, turunnya panjang sekali, luar biasa panjang sekali. Ya, bagaimana ketika nanti berbalik? Ya tentu ada namanya ring. Nah, nanti pelajaran berikutnya namanya ring. Setelah kita paham yang namanya support dan resisten, maka yang kedua kita harus paham yang namanya ring. Ring ini kalau saya istilahkan dengan bahasa yang mudah dipahami adalah kemampuan transaksi di dalam satu perputaran waktu. Contoh, ya, saya berikan contoh dengan bahasa yang gampang. Di Jakarta itu ada namanya pasar glodok. Ya, ada namanya pasar glodok. Di situ banyak penjual, ya. Penjualnya itu banyak sekali. Ada yang jual jam, ada yang jual baju, ada yang jual mainan dan macam-macam. Dan masing-masing ini punya kapabilitas dan kemampuan transaksi berbeda. Jualan mainan, misalkan dia kemampuan harian satu perputaran hari itu misalkan 100 juta. Jualan jam misalkan satu hari 50 juta. Kemudian yang jualan baju 20 juta. Dan seterusnya banyak sekali penjual. Kalau dikumpulkan dalam satu meja misalkan di total, maka perputaran adalah 2 miliar per hari. Maka yang dimaksud dengan ring harian adalah 2 miliar ini. Sehingga ring itu adalah kemampuan atau batas kemampuan transaksi ya di dalam satu periode. 2 miliar ini bukan berdiri sendiri tapi terdiri dari berbagai pedagang. Pedagang itu punya kemampuan masing-masing. Kalau yang jualan mainan sehari 100 juta, maka dia naik turunnya sekitar 100. Sangat kecil kemungkinan dia langsung dapat 500 juta. Kenapa? Yang pertama, kemampuan pelanggannya ya itu saja. Artinya tidak akan pelanggan datang secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Kemudian kemampuan jualannya atau mungkin stok barangnya maksimal di angka tertentu juga. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung habis. Sekali lagi punya pelanggan sendiri, punya kemampuan sendiri. Demikian juga yang lain. Ini kemampuan sehari 50 juta ya sekitaran itu. Sangat kecil kemungkinan tiba-tiba jualan ini langsung dapat 300 juta. Kecuali yang pertama ada momen. Ada momen apa itu? Mungkin ada hari besar, hari raya dan sebagainya. Itu momen. Tetapi secara umum dalam kondisi normal inilah batasnya. Ini batasnya. Sehingga batas-batas kemampuan dari masing-masing pedagang ini terakumulasi di dalam satu
perkumpulan atau satu kumpulan secara kumulatif, ini yang namanya ring. Demikian juga di pasar mata uang. Ada Euro USD, kemungkinan dia ada pergerakan harian itu sekitar 600 sampai 1500 pip di angka ini. Sehingga ketika sudah berada di angka ini, apa yang terjadi? Berbalik. Ya, kita lihat contohnya. Di Euro USD, kisaran sekitar 600 sampai 1500, dia akan kembali atau minimal bertahan di situ untuk dilanjutkan besok. Jadi kalau di pasar mata uang, ini Euro USD ya, ganti Euro USD. Oke, saya hapus dulu yang garis-garisnya. Di Euro USD perhatikan, mungkin dari sini saya perhitungkan, menghitung ring itu dari ujung atas ke ujung bawah dalam satu periode, misalkan 1 hari, berarti mana paling tinggi ke paling rendah, 1024. Ketika sudah mencapai ring ini tadi yang di atas sudah kasih ini 600 sampai 1500, maka dia kembali berbalik. Ya, seperti halnya pedagang konvensional, pedagang ayam mungkin. Ayam mungkin ketika ada momen bisa mencapai 40.000. Tetapi secara kondisi normal dia berangsur-angsur 20.000, 18.000 dan sekitaran itu. Nanti ketika mencapai titik harga tertinggi pasti turun lagi karena sangat berlawanan dengan penjual dan pembelinya. Yang penjual menginginkan harga tinggi, yang pembeli keluar nanti harga tinggi, tidak ada yang beli. Kalau barang tidak ada yang beli, contoh kita jualan telur tidak ada yang beli, terus mau dimakan sendiri, ya maka satu-satunya jalan adalah untuk menjual dengan cepat dan laku, harganya diturunkan dari 40 jadi 35 misalkan. 35 tidak ada yang beli, turunkan lagi sampai betul-betul dagangan kita bisa keluar, tentunya memperhatikan modalnya atau harga pokoknya. Oke, berikutnya ketika ini besoknya lagi kita ukur 851, maka dia kembali. Ya, kemudian ini yang panjang lagi, kita ukur lagi. Dari ujung ke ujung mencapai 1119. Apa yang terjadi ketika sudah mencapai titik puncaknya? Dia akan turun. Nah, akan turun. Maka ring begini harus paham, harus tahu GU, EU ya 600 sampai 1500, GU 800 sampai 1600. Emas atau XAU 1500 sampai 5000. Minimal harus mengetahui yang begini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya. Ada waktu 10 menit kalau mau ada pertanyaan. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dulu. Silahkan mau bertanya disampaikan dulu. Ini Mas siapa ini? Wijaya ini Mas siapa tadi? Apakah ada waktu spesifik untuk melakukan analisa, untuk melakukan OP? Misal ada jam-jam khusus. Ya. Secara umum tidak ada jam khususnya ketika kita mau OP. Yang penting ada peluang, kita bisa OP kapan saja. Bagaimana kita bisa membaca peluang? Minimal 3 syarat. Ya, syarat itu nanti kita harus kuasai. Salah satunya adalah support resisten ring. Nah, karena yang kita pelajari adalah support resisten ring, sudah ada 2. Minimal ini ada. Atau kalau tidak ada ring mungkin ada nanti syarat lain. Bisa dari pola candle. Nanti besok kita membahas pola candle. Ya, ringnya tadi misalkan bagaimana? Kalau ringnya sudah mencapai titik puncak, maka di situ peluang sudah. Tinggal menunggu konfirmasinya. Kemudian perlu teman-teman juga ketahui, ada memang jam-jam secara khusus ya. Jam secara khususnya ini tidak menjamin peluang ketika kita tidak paham cara membacanya. Ya memang ada
perkumpulan jam-jam rame. Jam berapa saja? Yang pertama jam Eropa. Jam Eropa masuk. Jam Eropa masuk itu jam berapa? Jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Jam Eropa masuk adalah jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah jam Eropa. Kalau Eropa sudah masuk, nah di sana sudah mulai rame. Biasanya kalau udah mulai masuk itu mulai rame. Karena kalau pagi Asia masih sepi, walaupun ada kalanya besar. Ya, tetapi jam-jam ramenya setelah Eropa masuk, jam 2. Kemudian ketika jam Amerika dan Eropa masuk, itu sangat-sangat ramai lagi. Jam Amerika. Jam Amerika ini bukanya jam 19 malam. Jam Amerika ini bukanya jam 19 malam. Kemudian tutupnya jam berapa? Kalau di Eropa atau market Eropa, ini tutupnya sampai jam 22.00. Oke, perhatikan. Kalau di marketnya Eropa, ini jam 14 sampai jam 22. Sampai jam 22. Kemudian di Amerika, marketnya Amerika, ini jam 19 sampai 04.00. Oke. Dari dua market besar ini, maka kita bisa menarik garis tengah di mana market puncak di sana. Ini market puncak namanya. Rame-ramenya market ini jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Inilah jam puncaknya. Ya, tetapi teman-teman jangan lupa jam ini ya. Saya kasih highlight ya biar nanti agak berbeda. Jam-jam ini adalah jam-jam cukup ekstrim dan fluktuatif. Di sana pergerakan luar biasa. Sehingga kalau kita tidak belajar banyak di jam-jam ini, maka kita bisa keseret dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik kita bisa keseret. Ya, terus jam berapa yang paling enak? Ya, tidak ada jam khusus kalau paling enaknya. Tentu sesuai dengan gaya kita. Kalau saya terus terang selalu di atas jam 7 ini, jam 7 sampai jam 10 di antara ini. Kadang sampai jam 12. Kalau pagi bagaimana? Ya ada kalanya. Siang juga ada kalanya. Tapi yang sering saya mendapatkan banyak di jam-jam market puncak di sini. 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Karena pergerakan panjang, maka dengan mudah kita bisa profit dengan cepat sana. Banyak. Apalagi di emas. Kalau di emas, teman-teman kalau tidak paham di emas, jangan masuk di emas. Membahayakan. Ya, bisa digulung dalam hitungan detik. Ya, coba cari referensi. Trader profesional itu pasti melarang jangan bermain di pasangan emas karena sangat-sangat berbahaya. Tetapi ketika kita mampu dan bisa pengalaman panjang di sana, menjadi luar biasa juga potensi keuntungannya. Dalam hitungan detik kita bisa dapat ratusan dolar. Yang paling penting bukan bahaya atau tidak bahaya, besar atau kecilnya, tetapi kembali lagi ke manusia, kitanya menguasai apa enggak. Ya, kata pepatah, the man behind the gun. Artinya apa? Ya tetap kita sebagai manusia ini dibalik semua peralatan dan persenjataan yang kita punya. Sehebat apapun senjata, kalau kita tidak bisa memainkan, kalau kita tidak memahami cara menggunakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan menyerang kita sendiri, akan berbalik membahayakan kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita mampu menggunakan senjata dengan baik, maka tidak perlu yang hebat pun bisa dimanfaatkan dengan maksimum. Ya, itu adalah jawaban
yang ditanyakan teman, ada yang bertanya tadi di jam berapa baiknya. Ya, jam semuanya sebenarnya enak, tergantung gaya kita, tergantung kita ini cocok yang mana, yang soft, yang santai atau yang rame. Kalau rame malam, kalau soft pagi. Soalnya ada yang suka yang pasar kalem, tidak terlalu spot jantung. Oke, satu lagi pertanyaan. Kalau menentukan support dan resisten itu mana dulu? Ya, dua-duanya bisa, Mas. Cara menentukan support dan resisten sekali lagi salah satu ketemu dulu, yang kedua baru ngikuti. Contoh tadi, saya lagi ya, coba lagi ya. Ini misalkan saya menentukan ini dianggap hari yang kemarin, ini mungkin pagi misalkan ya. Jadi saya menentukan support resisten dulu. Ini ekstrim. Di mana kita menentukan support resisten? Ya kita cari terdekat dulu. Kalau kita perkecil tidak ada sebelah kirinya, maka cari terdekat. Kalau kita cari taruh di sini, kalau di atas berarti tidak ada, kita taruh di bawah, cari yang bawah. Kalau kita cari titik penolakan atau ekor yang panjang di sini, maka kita lakukan logika di sana. Terlalu dekat apa terlalu jauh? Ternyata ini kejauhan, maka kita bisa naikkan. Kalau di sini terlalu jauh, maka kita naikkan lagi. Nah, taruh di sini. Ya, tentu ini membutuhkan pengalaman teman-teman semuanya. Ya, tentu membutuhkan pencobaan atau tes di demo nanti. Bagaimana kita menentukan dulu. Ya, karena kalau sudah ketemu rasa nanti yang berbicara. Kalau ini sudah ketemu salah satu, maka di atasnya tinggal buat lagi, diukur aja, tidak usah diukur dengan pip pun tidak masalah. Kita dari sini misalkan segini, ya nanti naiknya ditarik ke atas sama dengan ini. Sehingga kalau kita perkecil ini, di atasnya ini seimbangkan dengan titik bukaan, berarti di sini. Sehingga ketika salah satu ini tembus di garis atas bawah, maka di situ kita ambil posisi. Ketika naik ke atas breakout, ini breakout namanya. Breakout berarti di candle selanjutnya kita bisa ambil buy. Ya ini naik, turun lagi, naik lagi luar biasa. Ketika sudah breakout di bawah, maka dia lanjut turun lagi. 2 kali breakout, 2 kali profit. Ya, mudah sekali sebenarnya, tidak usah terlalu dibuat ribet. Ya, nanti dicobai, kalau ada kesulitan pas membuat pagi, screenshot kirim ke saya, nanti saya bantu untuk meluruskan lah kalau belum pas. Kemudian pertanyaan berikutnya, peluang entry ada setiap saat ya Pak? Betul, setiap saat bangun tidur, buka peluang, buka market, di situ ada peluang, masuk. Pagi-pagi sudah breakout, masuk. Ya, tidak perlu menunggu waktu. Peluang itu setiap saat. Ya, karena berkaitan juga dengan rezeki. Kalau saya dulu belajar motivasi, rezeki atau keuntungan kita itu tidak tahu di mana letaknya. Kalau kita main remi atau main kartu bridge, itu kita tidak tahu di mana letak jokernya. Maka untuk bisa tahu tentu dibuka satu persatu. Satu persatu, satu persatu. Suatu saat pasti ada joker yang muncul di sana. Ya, seperti itu. Jadi kalau rezeki atau potensi itu letaknya di mana saja, kapan saja, yang penting kita bisa paham ciri-cirinya, kita bisa mengetahui sinyal-sinyal terbentuk sebelumnya. Ya, begitu. Bu Riani, mungkin ada yang disampaikan lagi nanti, silakan. Berikutnya ada lagi pertanyaan, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Baik, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab sebagian kerentek, sebagian kegalauan yang teman-teman juga alami, bisa diwakili dari teman-teman yang bertanya tadi. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat yang bertanya khususnya dan teman-teman yang lain yang mendengarkan. Terima kasih untuk malam ini teman-teman. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Besok jamnya masih sama,
ID-nya nanti menyusul kalau ada perubahan. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Semoga profit konsisten dan selalu bermanfaat untuk banyak orang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.